Selamat malam semuanya, salam sehat, salam sejahtera. Oke, salam bahagia. Mudah-mudahan tahun depan indeks kebahagiaan Indonesia naik ya. Jadi ya tidak seperti sekarang tetap di peringkat 84 dari 132 negara yang disurvei gitu ya. Itu ya. Saya tidak berharap sih bahwa kita itu bahagia kok. Ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa yang namanya negara bahagia itu lebih baik dari yang tidak bahagia. Gitu. Jadi ya, saya tidak pernah mengatakan Finlandia atau Jepang itu berbeda, lebih baik dari Indonesia. Cuma berbeda aja, itu mereka bahagia, kita enggak gitu ya. Ya, bahagia itu tidak lebih baik. Tapi ya, kalau saya disuruh milih bahagia apa enggak, ya saya milih bahagia. Kalau situ nggak milih bahagia, terserah hidup-hidup situ gitu ya. Nah, itu ya. Nah ini mengenai klinik itu ya. Ya, itu kan biasa itu. Sesuatu yang seseorang itu yang dia sangat percayai menyebut itu sebagai keimanan, yang diimani orang lain disebut sebagai klinik. Itu sudah dari dulu, sudah biasa itu ya itu. Kita menyebut klinik itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai atau tidak sama dengan keimanan kita. Itu kita sebut klinik gitu ya. Kita sebut klinik. Sementara yang kita yakini kita sebut iman gitu. Ya, itu sudah biasa sih kita ngomong begitu itu ya. Tapi kenapa kenapa otak kita itu percaya dengan hal-hal yang kalau dipikir-pikir itu nggak rasional gitu ya. Ya. Dan otak kita gitu ya, otak kita dalam perkembangan evolusinya itu ya. Akhirnya otak kita itu terbentuk untuk mempercayai berbagai macam narasi yang saling bertentangan. Untuk ribuan narasi itu kita percayai, bertentangan tapi kita percayai, sekaligus nggak percaya amat gitu ya. Itu ya. Orang bolehlah percaya Tuhan itu maha kuasa, maha mencipta. Begitu dikasih tahu, ini loh, nih arloji ini buatan Tuhan, nggak percaya kok gitu. Nggak percaya itu. Nggak percaya itu. Dia itu percaya Tuhan maha mencipta itu. Tuhan maha bisa, ngapain aja bisa. Begitu dikasih tahu ada sepeda motor Honda, ini mereknya Honda, tapi ciptaan Tuhan, nggak percaya, gitu. Nggak percaya. Gitu. Ya, jadi kita itu otak kita itu akhirnya dirancang oleh alam semesta ini mempercayai berbagai macam narasi yang bertentangan sekaligus nggak percaya amat. Kalau kita datang di hutan atau di gua sunyi gitu, mendadak kita melihat kursi gitu. Pikiran kita adalah ini ada orang ke sini karena Tuhan tidak bisa membuat kursi gitu ya. Meskipun orang itu percaya Tuhan itu maha menciptakan apapun bisa itu. Ini loh kursinya ada mereknya Ligna ini itu. Buatan Ligna itu. Lah memang Tuhan nggak bisa membuat merek Ligna itu. Jadi dia nggak percaya kalau Tuhan itu bisa membuat kursi. Ada orang yang percayalah hantu, genderuwo, jin, periprayangan, tetean, banaspati, memediusus, gombel, macam-macam. Percaya dia gitu. Tuyul percaya dia, sangat percaya tuyul itu ada. Tapi begitu dia punya minimarket, dikasih tahu kasirnya, Pak uang kita dicuri tuyul, nggak percaya dia, gitu. Nggak percaya, itu. Nggak percaya, gitu. Nggak percaya. Gitu. Ya, ini tapi ya ini memang cara kerja otak kita memang demikian gitu ya. Memang cara kerja otak kita itu demikian. Yakin ngomongnya yakin tapi nggak yakin amat gitu ya. Nggak yakin amat dan bertentangan gitu. Ya ini adalah cara kerja otak kita. Kenapa otak kita demikian? Memang otak kita itu tidak dirancang untuk membedakan antara benar dan salah, itu tidak dirancang untuk itu otak kita itu. Cara kerja otak kita itu bukan melihat ini benar atau ini salah itu. Tapi bagaimana caranya otak kita menghadapi segala sesuatu itu kita nyaman. Itu tugas otak kita itu gitu ya. Tugas otak kita itu adalah itu. Kita menghadapi segala sesuatu dan kita bisa nyaman. Kenapa? Karena kenyamanan itu akan memperbesar kemungkinan untuk hidup lebih lama gitu ya. Karena tugasnya otak bagi binatang, karena yang punya otak cuma binatang loh ya, selain binatang nggak punya otak gitu ya. Yang punya otak itu binatang ya. Yang punya sistem saraf itu hanya binatang gitu ya. Bahkan serangga itu ya.
binatang yang tidak bertulang belakang itu mempunyai sistem saraf yang lebih sederhana, itu ya, saraf tangga tali itu sepanjang tubuhnya, itu ya. Itu ya, tujuannya untuk apa? Binatang itu berbeda dengan tumbuhan. Binatang itu bisa merespon lingkungannya dengan cepat, gitu ya. Dengan cepat, gitu ya. Dengan cepat itu. Misalkan belalang kita dekati lari, gitu. Dia bisa merespon hal-hal yang mengancam kehidupan itu dengan cepat. Itu binatang. Tumbuh-tumbuhan apa bisa merespon lingkungan? Bisa. Tumbuh-tumbuhan itu bisa, hanya saja lambat, gitu ya. Misalnya, mungkin waktu SMA kita belajar dulu ya, bahwa tumbuhan itu ada yang namanya fototropik gitu ya. Jadi apa namanya, dahannya itu mengarah ke matahari. Bunga matahari itu bunganya itu mengarah ke matahari. Itu adalah respon tumbuh-tumbuhan terhadap lingkungannya gitu. Penjelasannya bagaimana? Misalnya ini dahan nih, matahari dari sisi sebelah kiri gitu ya. Terus kemudian dahannya itu ke sana itu ya, bengkoknya ke arah mendekati arah cahaya fototropik gitu ya. Kenapa kok demikian gitu ya? Karena tumbuhan-tumbuhan ini nih ya, kambium yang sebelah kontralateralnya itu tumbuh lebih cepat daripada yang lateralnya. Jadi kemudian karena tumbuh cepat, maka dahannya akan bengkok ke sana. Nah, ini penjelasan ilmiah. Ini penjelasan ilmiahnya itu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya penjelasan ilmiah dulu, kenapa ya itu apa namanya, tumbuhan itu kok bisa melirik ke matahari gitu ya, mengarah ke matahari. Penjelasannya dulu adalah ini penunggu pohon ini, yang menunggu pohon ini mengarahkan ini. Itu bagi orang-orang dulu itu lebih masuk akal gitu ya. Karena kalau diberitahu bahwa tumbuhan itu punya sesuatu yang sederhana itu nggak mau. Jadi otak kita itu juga gitu. Otak kita itu kalau dijelaskan sesuatu yang lebih sederhana, nggak mau, pengennya yang aneh gitu ya. Pengennya yang aneh, gitu. Sederhana. Misalnya, tubuh kita ini disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Tidak ada klenik dalam tubuh kita. Tidak ada entitas lain dalam tubuh kita selain raga kita ini. Nggak percaya itu. Nggak percaya itu. Nggak percaya itu. Dia maunya ada nyawa gitu. Padahal secara biologi ya nyawa itu nggak ada. Secara biologi loh ya. Kalau ilmu lain-lain terserah itu ya itu. Secara biologi kita itu binatang. Secara biologi gitu ya. Jadi sains itu mengatakan kita ini binatang gitu. Yang punya otak seperti binatang yang lain. Oh masa? Iya. Coba belajar biologi. Ya manusia itu kalau ditanya itu ya tanya biologi. Manusia ditanya, spesiesnya apa? Homo sapiens, gitu ya. Masuk dalam keluarga kera besar, the great ape. Makanya saya bilang bedes, memang bedes kok, gitu ya. Bedes itu kera, gitu ya. Memang kita bedes, kita itu kera besar. Kita itu satu famili dengan kera-kera besar yang lain. Kera besar yang lain apa? Simpanse, bonobo, gorila, ya, itu. Orangutan, itu. Kita masuk dalam ordo yang lebih besar, primata. Primata itu ya monyet. Monyet itu bukan kera. Monyet itu yang ekornya panjang, itu monyet gitu ya. Primata-primata yang lain yang non kera, non monyet ada banyak gitu ya, banyak. Nah, kita masuk dalam kelas mamalia gitu ya. Mamalia kita binatang menyusu gitu ya. Kita masuk dalam film besar yang namanya binatang bertulang belakang. Loh iya, kita vertebrata. Jadi kita masuk dalam kingdom of animalia, ya memang kita itu binatang itu. Lah kalau kita bukan binatang mau masuk apa? Tumbuhan, jamur, bakteri, beda. Ini secara biologi gitu ya. Nah, kita penjelasannya bahwa otak kita seperti otak binatang yang lain gitu. Sama persis itu ya. Hanya saja perkembangannya berbeda-beda. Gitu. Jadi cara kerja otaknya akhirnya menghasilkan sesuatu yang berbeda. Misalnya otak kita dengan segala macam indera kita yang ada ini, misalkan mata kita itu hanya bisa melihat ya gelombang cahaya antara panjang gelombang ungu dan merah itu. Ini pendek ini itu ya. Jadi yang panjang gelombangnya lebih panjang dari gelombang warna merah, mata kita nggak bisa melihat gitu ya.
inframerah gitu ya. Terus yang lebih pendek dari panjang gelombang ungu, mata kita juga nggak bisa lihat gitu ya. Nah, sementara yang namanya gelombang elektromagnetik itu luas. Jadi kalau kita melihat gelombang yang bisa dilihat oleh mata kita, itu kecil gitu ya, pendek banget itu. Kecil banget, gelombang yang lain tidak. Kenapa? Lah yang nggak penting soalnya bagi kita gitu ya. Akhirnya misalnya manusia ini hidup sebagai binatang siang. Tidak seperti nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu mamalia itu. Mamalia itu kebanyakan adalah binatang malam. 87% spesies mamalia itu binatang malam. Binatang malam. Karena nenek moyang mamalia itu binatang malam. Dulunya nenek moyang mamalia itu makanan dinosaurus. Jadi dia apa namanya? Mangsanya dinosaurus keluarnya malam gitu ya. Nah, beberapa di antaranya akhirnya berevolusi menjadi binatang siang gitu ya. Nah, binatang siang melihatnya ya lebih terang pada saat siang gitu. Binatang malam itu matanya ya lebih bagus melihat pada saat malam hari gitu. Nah, tapi manusia terus kemudian mengembangkan yang baik itu adalah cahaya, yang jelek adalah kegelapan loh ya. Itu kan ngarang gitu. Padahal yang enggak gitu ya. Malam dan siang itu ya kita membuat narasi bahwa yang namanya gelap itu adalah ketiadaan cahaya. Lo jare sopo gitu ya itu. Lo kita itu hanya bisa melihat itu yang bisa kita lihat itu panjang gelombang tertentu. Lah binatang-binatang malam dia melihat terang ya pada saat malam hari gitu. Siang silo nggak bisa lihat ya gitu. Nah, mungkin bagi binatang-binatang malam ya, siang ya tidur aja, tidak seperti binatang siang. Nah, otak kita juga demikian. Otak kita itu dirancang sebetulnya adalah sebagai satu alat supaya kita itu bisa merespon lingkungan dengan cepat. Gitu ya. Ada predator kita lari, ada mangsa kita kejar, gitu ya. Itu otak kita seperti itu. Nah, akhirnya manusia itu bergerak, gitu ya, berevolusi menjadi binatang yang mempunyai kesadaran, gitu. Kesadaran, sadar. Kan kita sadar kan bahwa kita ada itu. Tidak semua binatang merasa ada gitu ya. Tidak semua binatang merasa ada. Yang sudah terkonfirmasi bahwa mayoritas binatang-binatang tertentu merasa ada adalah yang sudah terkonfirmasi ini. Ini mamalia semua ini ya, mamalia terkonfirmasi. Satu adalah flipper, apa namanya, lumba-lumba, apa namanya, dolphin. Dolphin itu merasa dirinya ada, gitu ya, dolphin. Terus kemudian simpanse, bonobo, orangutan, dan manusia. Ini binatang-binatang yang terkonfirmasi bahwa dirinya merasa ada, gitu ya. Nah, ini, yang ya, dan binatang-binatang yang merasa ada ini sukanya rekreasi, gitu ya. Rekreasi, membunuh bukan hanya untuk cari makan, membunuh dipakai hiburan, gitu. Itu manusia. Simpanse, bonobo, bahkan dolphin itu. Dolphin itu jahatnya luar biasa loh, binatang satu ini. Kita melihat kan mukanya lucu ya, gitu. Mukanya dolphin itu lucu. Padahal dia itu bisa membuli dolphin yang lain, menyiksa dolphin yang lain, itu sama kayak manusia. Jadi binatang-binatang yang merasa dirinya ada, seringkali dia membunuh itu bukan hanya untuk makan itu, tapi untuk rekreasi gitu ya. Berhubungan seks juga begitu ya. Hubungan seks itu bagi binatang-binatang lain itu adalah masalah reproduksi, tapi bagi binatang-binatang yang merasa dirinya ada rekreasi itu. Manusia ini hubungan seks itu ya, kegiatan seksual manusia itu mungkin 99,99% itu tidak ditujukan untuk reproduksi. Malah dihindari kok supaya nggak hamil, gimana nih, pakai kondom gitu. Tujuannya itu bukan reproduksi itu ya, rekreasi malam Jumat. Emang buat anak malam Jumat? Enggak, itu rekreasi aja itu. Itu tujuan. Nah, tapi otak kita menjelaskannya berbeda. Ini adalah rekreasi, bukan ya. Nah, termasuk tentang hal-hal yang tidak masuk akal itu. Kenapa? Karena yang hal-hal yang tidak masuk akal itu dulu itu membuat manusia itu survive itu lebih nyaman gitu ya. Lebih nyaman itu. Pengetahuan kita ribuan tahun itu tidak didasarkan atas
dalam tanda kutip kebenaran ilmiah, tidak gitu. Tidak. Tapi pengetahuan manusia ribuan tahun sebelum yang namanya era ilmu pengetahuan itu adalah authority based truth gitu ya. Kebenaran yang didasarkan otoritas gitu. Sumber pengetahuan bagi otak kita, pengetahuan ya, bagi otak kita selama ribuan tahun itu didasarkan otoritas. Yang punya otoritas ngomongnya apapun ya dianggap benar gitu. Authority based truth gitu ya. Authority based truth gitu. Misalnya siapa? Kepala suku gitu ya, ahli nujum ya, ahli agama itu, pendeta. Ini orang-orang yang paling anti bilang nggak tahu. Sampai tanya apa dia bisa jawab gitu. Nggak ada lah ya ahli agama bilang nggak tahu. Itu ngawur, mereka itu ngawur-ngawurnya tetap aja ngomong gitu ya. Udahlah, paling apes-apesnya bahwa alam bisawab. Pokoknya dia jawab. Jarang mereka bilang nggak tahu itu ya. Itu haram mereka bilang nggak tahu itu. Paling enggak ya wallahu alam bisawab itu. Wallahu alam bisawab itu memberikan kata-kata wallahu alam bisawab itu memberikan dua gain, dua keuntungan bagi kita. Kalau kita ditanya terus kita bilang wallahu alam bisawab, hanya Tuhan yang tahu. Itu memberikan dua keuntungan. Yang pertama, karena dia tidak tahu dan dia bilang Tuhan hanya Tuhan yang tahu, orang-orang sak dunia itu sama gobloknya dengan dia. Karena hanya Tuhan yang tahu itu. Nah, pokoknya nggak ada orang tahu, itu hanya Tuhan yang tahu itu. Yang kedua, dari posisi dia tidak tahu, dia menjadi tahu, dia tahu bahwa hanya Tuhan yang tahu. Itu bagi otak kita itu memberikan dua gain gitu ya. Jadi kalimat hanya Tuhan yang tahu itu memberikan kenyamanan yang luar biasa di otak kita gitu. Terlepas dari itu benar atau tidak penting gitu ya. Tidak penting. Otak kita juga gampang termakan hoax gitu ya. Termakan hoax. Karena hoax ini yang menyelamatkan manusia selama ribuan tahun, ratusan ribu tahun bahkan. Hoax ini membuat manusia itu lebih survive, lebih gampang survive ketimbang yang tidak percaya terhadap hoax gitu ya. Misalkan, saya sering memberikan contoh, misalnya nenek moyang kita dulu pada saat hidup di savana, karena dari 350.000 tahun yang namanya Homo sapien itu ada di muka bumi ini, ya 350.000 tahun. Yang 340.000 tahun itu mereka dalam masa pemburu pengumpul gitu. Ya. Jadi otak kita sekarang ini masih otak pemburu pengumpul gitu. 95% lebih itu ya, 10 dibagi 350 gitu. Itu adalah masa pertumbuhan yang namanya perkembangan otak kita. Memori kita sama persis cara kerjanya seperti nenek moyang kita pemburu pengumpul. Nenek moyang kita pemburu pengumpul, dia hidup di padang savana gitu ya. Mereka harus berhati-hati gitu ya. Wah, mereka harus alert 100% gitu. Mana ada yang namanya predator gitu ya. Bagi manusia yang sangat alert, semak-semak yang bergoyang-goyang, ini adalah tanda bahaya itu ya. Wah, gitu ya. Dan mereka mengembangkan kalau ada semak bergoyang-goyang itu ada harimau, ada singa, lari dia gitu ya. Jadi otak mengembangkan kalau ada semak bergoyang-goyang itu ada harimau, ada singa gitu. Otak mengembangkan teori konspirasi seperti ini itu membuat manusia itu lebih mudah survive. Kenapa? Ya, nggak penting ada harimau apa enggak. Yang penting lari dulu gitu. Karena kecepatan bereaksi itu mutlak krusial pada saat kita berada di dunia liar seperti di padang savana itu. Ya, jadi manusia-manusia yang mengembangkan otak konspirasi hoax itu, ada singa terus dia lari, ada harimau dia lari. Dia itu lebih gampang hidup daripada orang yang sok-sokan. Belum tentu harimau. Ayo kita buktikan. Jangan-jangan cuma kelinci kawin. Lah kalau harimau beneran gimana gitu. Jadi mengembangkan otak hoax itu bagi manusia itu penting dulu loh ya, itu dulu gitu. Ya. Nah, terlepas bahwa ini benar atau salah enggak penting, yang penting selamat gitu ya. Ya, penting manusia tuh ratusan ribu tahun nggak tahu yang namanya bumi ini bulat ya nggak apa-apa kok, mereka bisa bertahan gitu ya.
Ya, hanya saja setelah manusia kenal peradaban kira-kira 10 sampai 12 ribu tahun yang lalu, kita memasuki kehidupan yang berbeda gitu. Kehidupan yang berbeda gitu. Kehidupan yang berbeda. Dan pada 300 tahun terakhir ini kita memasuki yang namanya dunia sains gitu ya. Segala sesuatunya itu bisa dianggap benar kalau sudah dibuktikan benar gitu ya. Kalau belum dibuktikan, ya nggak benar nggak salah gitu ya. Dan sains itu tidak alergi bilang nggak tahu gitu ya. Nggak tahu nggak apa-apa. Bagi sains itu nggak tahu nggak apa-apa. Misalkan sains kan tidak bisa membuktikan Tuhan. Memang tugasnya sains bukan untuk membuktikan Tuhan. Sains itu nggak gitu cara kerjanya. Kalau ada sesuatu fenomena yang tidak pada fenomena itu gini. Fenomena kalau ada kejadian yang di luar dari yang bisa dijelaskan biasanya. Itu fenomena. Nah, fenomena itu diteliti, ya, diteliti. Terus kemudian kalau sudah diketahui mekanismenya, namanya bukan fenomena lagi, namanya jadi pengetahuan. Tuh ya, itu. Jadi misalkan ini apa namanya? Fenomena pelangi. Loh, pelangi itu bukan fenomena. Kita sudah tahu pelangi itu bagaimana terbentuknya gitu ya. Nah, kita itu seringkali menggunakan kata fenomena itu sakarep-karep kita dewi, enak-enaknya. Gitu. Padahal ya enggak gitu. Kita sudah tahu banyak gitu. Nah, tapi kalau pengetahuan itu sudah jauh dan kalian enggak, kita enggak tahu ya enggak apa-apa. Tidak semua kita itu harus tahu gitu. Enggak kabeh-kabeh kowe kudu ngerti gitu ya. Ada hal yang enggak tahu juga enggak apa-apa gitu. Ya, bagi ahli, bagi dokter, bagi saya gitu. Saya enggak perlu tahu caranya membetulkan pipa ledeng, enggak perlu tahu saya, itu ada tugasnya sendiri gitu. Lah ngapain saya terus sekolah STM lagi untuk membetulkan pipa ledeng gitu. Itu enggak gitu cara kerjanya dunia ini gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa ahlinya tukang ledeng itu ya tukang ledeng gitu. Kita jangan sok-sokan tahu gitu ya. Ahlinya listrik, ya ngapain saya itu terus membetulkan listrik mati, itu ada tugasnya sendiri. Ya saya enggak perlu tahu gitu. Nah, sains juga demikian gitu ya. Bagaimana otak kita itu memang otak kita tidak disiapkan untuk memahami kebenaran, kecuali dilatih gitu ya. Sesuatu yang tidak biasa kalau dilatih jadi bisa gitu. Contoh misalnya yang sederhana itu. Kenapa orang Indonesia tidak bisa membuang sampah di tempatnya? Karena nggak pernah dilatih sejak kecil. Nggak bisa itu. Kenapa orang Indonesia itu tidak bisa patuh terhadap undang-undang lalu lintas rambut? Karena tidak pernah dilatih itu. Tidak pernah dilatih itu. Negara-negara yang orangnya tertib itu karena dilatih sejak kecil gitu. Sama terhadap rasionalitas itu. Kalau kita tidak dilatih untuk berpikir rasional, ya kita nggak bakal bisa berpikir rasional. Ya, karena defaultnya kita memang nggak rasional, otak kita tidak disiapkan untuk itu, gitu ya. Ya, kita tidak disiapkan untuk mahir, nggak ada orang mahir sepak bola sejak bayi itu nggak ada. Gitu. Tapi kalau latihan sepak bola, gitu, kalau dia berbakat dan latihan, dia akan pinter main bola. Ya. Tetapi kalau dia bakat tapi tidak pernah latihan, dia akan kalah canggih dengan orang yang nggak bakat tapi sehari latihan sepak bola terus. Ya, jadi otak kita itu defaultnya itu memang tidak disiapkan untuk rasionalitas itu. Tidak disiapkan. Gitu. Hanya saja sekarang kita sudah tahu cara-cara belajar untuk melatih berpikir rasional itu gimana gitu ya. Itu sudah tahu ya, tapi ya terserah sih gitu ya. Mau berpikir nggak rasional juga nggak apa-apa gitu. Nah ini adalah sekilas cara kerja otak kita bahwa memang kita tidak disiapkan untuk apa namanya untuk menghadapi segala sesuatunya itu bersifat rasional. Kenapa? Karena itu ya. Karena tadi yang pertama otak kita yang berperan setiap hari itu lebih yang sangat berperan dalam hidup kita setiap hari adalah otak emosi. Otak emosi. Otak emosi itu jauh lebih berperan, lebih banyak berperan ketimbang otak rasional. Ya. Apa sih otak emosi? Otak emosi itu adalah bagaimana otak kita itu melihat pola
yang datang dari diri kita atau dari luar, gitu ya, dari lingkungan itu, dan merespon itu dengan cepat. Itu adalah emosi. Misalnya kemarin kita melihat anaknya Joko Supriyanto itu yang main bulu tangkis, ini cewek itu bukan refleks, itu karena latihan gitu ya, latihan, dan itu masuk dalam otak emosi kita gitu ya. Orang naik sepeda itu adalah dilatih, latihan, dan hasil latihan itu masuk dalam memori otak emosi kita gitu. Sekali orang bisa naik sepeda, dia tidak akan lupa caranya naik sepeda gitu. Itu adalah kerja otak emosi itu. Seperti kita makan itu, waktu kecil mungkin nggak ingat semua lah, kapan pertama kali pegang sendok dan makan itu. Tapi itu ada dalam rangka, begitu kita latihan, begitu anak kecil berhasil memasukkan sendok ke dalam mulutnya, dia tidak akan pernah lupa. Gitu. Itu adalah otak emosi. Gitu. Kita berjalan, kita makan, itu adalah otak emosi kita. Misalkan saya pulang dari rumah sakit, ini udah jam 12 malam, waktunya pulang. Itu adalah keputusan rasional. Tetapi kegiatan saya seterusnya, itu adalah keputusan emosi. Ngambil kunci, terus kemudian jalan ke lift, sampai ke mobil, nyetir kanan kiri sambil nyanyi-nyanyi, itu nggak usah mikir, gitu. Tahu-tahu sampai rumah aja. Gitu. Itu adalah otak emosi kita. Gitu. Hanya saja, sekarang zamannya sudah jauh berbeda, gitu ya, jauh berbeda. Bahwa semakin kita pembajakan emosi itu semakin tidak kita bisa kendalikan, justru itu namanya kita tidak cerdas secara emosi. Cerdas secara emosi itu adalah emosi kita mengalir, tetapi tidak terlalu sering membajak rasionalitas kita. Karena memang otak emosi kita itu selalu berusaha membajak otak rasionalitas kita. Kenapa? Ya tadi memang tujuan otak kita memang tidak dirancang untuk membedakan benar atau salah. Yang pertama adalah dirancang untuk bagaimana kita bisa hidup lebih lama, gitu, lebih menyenangkan. Orang lain nggak peduli lah, pokoknya aku selamat gitu ya. Gitu. Nah, rasionalitas kita berkembang belakangan ya, baru kira-kira 300 tahun gitu ya, 300 tahun secara menyeluruh ya. Tapi kira-kira sejak 1000 tahun yang lalu ada orang-orang pemikir yang malah dianggap tukang sihir gitu ya. Pemikir malah dianggap tukang sihir gitu ya. Nikolaus Kopernikus malah dianggap pendusta agama. Hanya sekedar mengatakan bumi ini mengelilingi matahari, itu nggak boleh, bertentangan. Otak kita juga demikian. Ya. Nah, yang namanya otak kita itu akhirnya berkembang belakangan kita belajar, ya, belajar dan latihan itu, belajar dan latihan tentang rasionalitas itu setelah kita lahir gitu ya. 350.000 tahun kita hidup dalam kehidupan yang memerlukan emosi tertentu, dan itu diturunkan langsung kepada saat kita lahir. Kita pada saat lahir kita punya kemampuan-kemampuan itu semua, kemampuan jalan, kemampuan berdiri, kemampuan makan tanpa mikir gitu ya. Tetapi kalau tidak diajari matematika ya nggak bisa. Karena ini adalah sesuatu yang baru kita kenal gitu. Tidak ada bayi yang baru lahir langsung bisa kalkulus, itu nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Tapi ada orang yang percaya bayi di kandungan itu bisa baca Quran. Loh, itu ada loh gitu. Itu tahun 70-an Buya Hamka aja ketipu kok gitu. Karena Buya Hamka percaya kalau Tuhan itu menghendaki semua serba mungkin. Bayangin aja gitu. Ya, wakil presiden ketipu itu. Ada itu kisah Cut Zahra itu ya, tahun 70-an. Dia mengatakan bayi yang di dalam kandungannya bisa ngaji gitu. Padahal ternyata ada tape recorder yang disembunyikan di perutnya gitu. Nah itu apa ya, keajaiban, miracle, magic itu. Saya kasih tahu ya, magician, tukang sulap, magician doesn't believe in magic gitu. Ya. Magician doesn't believe in magic. Magician
don't believe in magic, they play some trick gitu. Yang percaya magic kan penontonnya itu. Coba tanya itu pesulap-pesulap, sampean itu Pak pakai jin enggak pakai trik gitu ya. Nah itu dulu Mas Hani, nanti kita lanjutkan kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan sensitif semua yang banyak yang marah nanti, tapi saya nggak peduli orang marah, saya nggak peduli. Oke, yang pertama tadi ya, itu sebenarnya itu pertanyaannya Mbak Meta tadi beririsan dengan pernyataan Mas Ani tadi. Itu nyata loh di depan saya loh itu. Kalau saya sakit demam, terus saya itu makan onde-onde, demam saya hilang. Ya bukan karena onde-ondenya kan gitu. Sederhana loh pikirannya gitu. Belum tentu ya, misalnya saya ini demam, terus saya makan onde-onde, terus demam saya hilang. Apakah ya demam hilang itu gara-gara onde-onde gitu ya? Kan tidak demikian cara kerjanya dunia ini gitu ya. Dunia itu punya cara kerja sendiri. Nah, seringkali kita memaksa dunia itu seperti mau kita gitu ya. Saya sering itu ngomong di depan banyak orang. Dunia ini berjalan tidak dengan mengikuti karpe raimu gitu ya. Itu dunia itu punya hukum sendiri, punya cara sendiri, punya aturan mainnya sendiri. Misalnya sekarang, kalau iya seseorang atau satu teknik itu bisa menyembuhkan, itu akan terbukti kok, ya, dan akan bertahan lama. Contohnya ya, kalau ada satu obat batuk, ya, ada 100 orang batuk, dikasih satu macam obat batuk, 80 orang sembuh. Ini obatnya bagus apa enggak? Bagus, 80% sembuh gitu. Ya. Ya, tapi kalau ada 100 orang batuk dikasih satu obat yang sembuh cuma 2 atau 3, lah ini kebetulan namanya gitu ya. Jadi dunia itu seperti itu. Kita coba ya, kita flashback ya. Di Indonesia, di Jawa itu orang pinter itu datang dan pergi dalam sejarah. Dulu adanya namanya Haji Lili di Jombang gitu ya. Ada Ponari gitu ya. Beberapa saat kemudian hilang. Kenapa? Lah nggak sembuh orang ke situ gitu ya. Tapi rumah sakit itu mulai zaman Belanda sampai sekarang rumah sakit itu berdiri terus ada. Berarti ke situ orang sembuh gitu ya. Lebih banyak yang sembuh gitu. Kan gampang lihatnya. Cuma ya kita itu enggak seperti itu. Lah misalnya ini Mbak Rara gitu ya, Mbak Rara datang gitu. Pertanyaannya, berapa kali sih Mbak Rara itu hujan deras terus kemudian langitnya diajak ngomong-ngomongan terus hujannya itu berhenti beneran gitu. Jadi coba dihitung itu. Kalau misalkan 500.000 kali atau nggak usah akeh-akeh wes, nggak usah banyak-banyak, 50 kali dia diundang, 30 kali berhenti. Oke, bagus, 60% itu ya. Keren itu ya itu. Ya perkara mekanismenya nanti diteliti gitu. Tetapi sekedar data berapa kali Mbak Rara hujan-hujan terus kemudian berhenti beneran, kita nggak punya data itu. Kita hanya melihatnya pada saat di Mandalika Mbak Rara ngomong-ngomong sama langit, nutuk bende ting gitu, terus kemudian udahnya kebetulan berhenti gitu ya. Terus kemudian kita menghubungkan bahwa karena Mbak Rara nutuk tadi itu terus hujannya berhenti gitu. Kita kan tidak pernah melihat pergerakan awannya bagaimana. Kita nggak pernah melihat itu. Gitu. Sama aja dengan sakit gitu ya. Sakit, misalnya sakit kanker gitu ya. Coba ya, orang itu sekarang rasional. Tapi soal kesehatan itu kita paling tidak rasional. Mas Anik itu misalnya sepeda motornya itu bannya bocor. Atau mobilnya jangan bocor, dia itu langsung ke tukang tambal ban. Dia nggak bakalan kepikiran datang ke apotik, itu nggak bakalan itu. Itu rasional banget itu ya. Kalau misalkan ini ya Mbak Amel itu ya mau jahitkan baju, datangnya ke tukang jahit, nggak kepikiran tukang las gitu, enggak gitu. Dalam segala hal manusia itu rasional, kecuali dalam hal kesehatan itu. Hal kesehatan itu, mau bangun rumah cari tukang bangunan, ahli bangunan itu. Loh, begitu sakit loh, kok enggak yang ke ahlinya? Dia percaya yang lain-lain. Kenapa itu? Kenapa itu?
Kan Mas Ani itu misalnya sakit itu datang ke Ustadz, Pak Ustadz tolong saya didoain dong supaya sakit saya sembuh. Loh, kok nggak pas bannya bocor dibawa ke Ustadz? Pak Ustadz itu tolong didoain supaya bannya nggak bocor lagi. Kenapa itu? Kenapa? Dalam segala hal manusia sekarang mulai rasional, kecuali dalam hal kesehatan. Jawabannya sederhana sih sebetulnya. Jawabannya sederhana. Sampai 100 tahun yang lalu, dokter itu sudah tahu, ilmu kedokteran 100 tahun yang lalu itu sudah tahu banyak hal. Tapi obatnya belum ketemu gitu. 100 tahun yang lalu gitu. Antibiotik baru ketemu 1937 gitu ya. Ya. Obat tipes 1950 baru ketemu gitu. Sementara dokter tuh sudah tahu perjalanan tipes itu sejak lama itu. Hanya obatnya belum ketemu gitu. Jadi sampai 100 tahun yang lalu itu orang datang ke pendeta sama ke dokter itu hasilnya sama gitu. Hasilnya sama. Bedanya kalau ke dokter dikasih tahu sesungguhnya. Misalnya ini ya, 100 tahun yang lalu ada pandemi namanya flu Spanyol. Mengerikan itu. 120 juta penduduk dunia mati. 15% penduduk dunia mati gara-gara flu Spanyol. Gitu. Pada saat itu, datang ke dokter dan ke pendeta, hasilnya sama, mati. Gitu ya, itu. Bedanya kalau ke dokter tuh tahu proses mau mati, dikasih tahu, Bu, ini bapaknya bentar lagi mati. Gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Tapi kalau ke pendeta, ke ustadz, mari kita berdoa. Tuhan supaya menjawab. Enak kemana? Sama-sama mati, tapi yang satu dikasih harapan gitu. Sama-sama matinya gitu. Yang satu dikasih harapan. Nah, makanya sampai dan 100 tahun yang lalu itu baru 3 generasi yang lalu, belum jauh gitu ya. Belum jauh gitu. Makanya sampai sekarang jangan heran kalau ada orang sakit datangnya ke ustadz itu. Ya itu tadi sebabnya gitu. Otak kita itu masih sama persis otaknya gitu ya. Jadi permasalahannya seperti yang dikatakan Mbak Meta tadi itu persoalan itu klasik gitu ya. Bayangin aja, oh kabar gembira, kulit manggis sekarang ada ekstraknya, rame-rame beli kulit manggis itu. Loh, tidak pernah ada penelitian bahwa kulit manggis itu bisa menyembuhkan apapun itu. Oh, orang-orang beli gitu ya. Ditemukan kayu penyembuh kanker, rame-rame beli kayu gitu. Setelah terbukti itu tidak sembuh ya ditinggalkan itu. Sama lah itu ya. Nah, tapi otak kita itu akan melihat pola mana yang menyembuhkan, mana yang tidak gitu ya. Yang namanya rumah sakit itu ya puluhan tahun berdiri terus. Karena apa? Ya yang ke situ ada yang sembuh, ada yang enggak, tapi lebih banyak yang sembuh gitu ya. Sementara orang pinter itu datang dan pergi gitu. Setahun yang lalu di Surabaya itu ada orang sakti yang namanya wah gitu itu ada itu ya nggak usah disebut namanya itu perempuan pakai jilbab itu sakti itu sekarang kemana ya hilang gitu kenapa lah COVID-19 ke situ juga nggak sembuh gitu tahu ya orang kalau datang dan pergi saja ponari 3 tahun selesai gitu ya Ning Siti Nampi itu sekarang udah sepi itu 2 tahun yang lalu yang antri sampai 3 bulan gitu. Ya kan yang namanya waktu itu akan menjawab apakah benar itu sembuh gitu ya. Hanya saja ya kita tidak pernah belajar dari itu semua gitu ya. Otak kita dirancang percaya apa yang ingin kita percayai gitu. Kita itu hanya percaya apa yang ingin kita percayai gitu. Kalau seseorang itu percaya perdukunan, begitu ada dukun yang terbukti dia nggak bisa, dia bukan lantas tidak percaya perdukunan, dia akan cari dukun lain gitu. Itu cara kerja otak kita gitu ya. Cara kerja otak kita gitu, sederhana kok gitu ya. Ya kalau saya ini lahir di keluarga pesantren gitu ya. Oh, dari kecil ya berkutat dengan ilmu klinik saya itu ya puasa mute. Saya disuruh gantung ya gantung, kum ya kum sampai dipendem itu saya jalani dulu gitu ya. Saya jalani sendiri gitu ya. Ya meskipun antara percaya dan tidak gitu ya. Ya cuman pengen buktikan aja gitu. Saya pendem tuh dari 7 orang kandidat dipendem ya 7 hari berhasil cuma saya sendiri.
Saya dianggap saktian, setan banget ya. Ini orang-orang ini jengkelin banget itu. Nah, kalau percaya itu tadi ya. Nah, ini adalah bagi saya sih itu ya nggak apa-apa, itu perjalanan spiritual tiap orang itu beda-beda. Gitu. Saya hanya mengatakan bagaimana sains memandang ini semua. Gitu. Kalau kemudian sains belum bisa menjelaskan, ya nggak apa-apa, nggak bisa misalnya ya. Bagaimana awal kehidupan ini gitu ya? Ya sebetulnya kita belum tahu persis sih, tapi kita mulai ada petunjuk tentang awal mula kehidupan kira-kira 4,7 miliar tahun yang lalu gitu ya. Sains gitu ya. Dan makin lama akan makin jelas itu. Sains juga begitu. Kapan mulainya alam semesta ini? Pada saat saya masih SMA, di majalah-majalah sains itu terjadi perdebatan. Ya, perdebatannya itu sengit banget itu ya. Alam semesta ini dimulainya 10 miliar tahun apa 20 miliar tahun yang lalu gitu ya. Lama-lama adalah 12 atau 15 miliar. Sekarang ini perdebatannya adalah 13,7 atau 13,8 miliar tahun. Makin lama makin pengetahuan kita itu makin akurat gitu ya. Pengetahuan kita makin akurat. Sementara ada orang yang mengatakan enggak gitu, alam semesta itu awalnya itu enggak gitu. Dulu ada orang lah, itu bukan ilmu, itu bukan sains itu ya. Secara sains ya, sains itu ilmu sains itu ya, ilmu pengetahuan biologi ya, manusia ini bersaudara dengan apa? Dengan bengkoang, dengan kecoa gitu ya. Dengan rumput gajah, kita dengan wedus, dengan anjing, itu kita bersaudara gitu. Karena kita punya satu nenek moyang gitu. Itu adalah biologi gitu. Sementara ilmu yang lain ada yang mengatakan bahwa manusia ini bersaudara dengan kendi, genteng, terus kreweng karena terbuat dari tanah liat. Ya nggak apa-apa, terserah itu. Itu ilmunya beda-beda gitu ya. Kalau mau percaya ilmu biologi ya itu. Kalau mau percaya ilmu yang lain ya silakan. Tapi yang biologi ya biologi, ilmu yang lain ya yang lain. Kalau mengatakan sains kan punya kebenaran berbeda-beda, enggak itu. Sains itu kalau terbukti ya sudah gitu. Hanya saja sains itu kalau ada penjelasan baru yang lebih sederhana, itu yang mendekati kebenaran gitu. Sains itu tidak terobsesi dengan kebenaran kok. Kalau ada kebenaran baru, ya yang lama ditinggal gitu aja. Nggak ada. Loh, tapi kan kebenaran nggak mutlak loh. Ya tapi ya sudah ada kebenaran yang sudah baku itu. 2 tambah 2 sampai kapanpun ya 4 gitu ya. Nggak bakalan berubah jadi 7 gitu ya, nggak bakalan gitu. Tapi pengetahuan-pengetahuan baru yang terbukti baru, ada kebenaran-kebenaran baru, ya kebenaran yang lama ditolak. Itu tidak tabu dalam sains itu bilang nggak tahu, terus kemudian yang sekarang kita anggap benar suatu saat salah karena terbukti salah, ya nggak apa-apa gitu, karena yang namanya tugas seorang saintis itu memang adalah meragukan segala sesuatu yang sudah dianggap benar gitu ya. Itu memang dikoreksi gitu. Makanya yang namanya pengetahuan itu makin lama makin berkembang. Itu sains. Jadi hantu dan Tuhan itu ya memang dibalik aja sih. Hantu Tuhan itu dibalik aja. Hanya saja dalam otak kita gitu. Kalau kita mempelajari behavior neuroscience gitu ya. Behavior neuroscience mengenai keyakinan kita terhadap teologi ya, teisme. Dan isme-ismean tadi itu memang pada awalnya yang lebih dalam dari korteks manusia itu. Jadi kalau kita mempelajari tentang kepercayaan yang ada dalam otak kita, memang ada suatu saat yang lama sekali ya berkisar sekitar 150.000 tahun kalau melihat ketebalan yang ada dalam aktivitas di otak kita itu. Manusia mulai mengembangkan yang namanya animisme. Animisme itu apa? Animisme itu orang manusia pada saat itu literally menganggap semua benda itu punya jiwa gitu. Anim itu bukan jiwa, jadi semangat gitu ya. Semangat gitu ya. Semangat. Jadi literally nenek moyang kita dulu yang ngomong sama batu, ngomong gitu ya. Ngomong sama batu, ngomong sama pohon.
batu, aku mau lewat ya. Gitu. Loh, mereka tahu batu nggak bakalan jawab, tahu gitu ya. Tapi itu adalah membuat mereka nyaman, gitu ya, membuat mereka nyaman. Apakah bisa diteliti secara neuroscience? Bisa, gitu ya. Sekarang kita dengan PET scan dan functional neuroscience, fungsional MRI gitu, kita bisa melihat itu ya, kedalaman keyakinan kita. Jadi dan keyakinan itu jejak animisme itu sampai sekarang masih ada gitu ya. Animisme kita bicara dengan batu, literally bicara dengan pohon. Pohon, aku minta, ya tahu dia itu bahwa yang namanya pohon itu nggak bakalan jawab, itu ya tahu. Gitu. Nah, lama-lama berkembang, kemudian kita mengembangkan yang namanya otak kita itu yang namanya politeisme gitu. Jadi benda itu bukan bendanya, kita juga sudah memisahkan ada benda hidup dan benda mati. Benda mati itu bukan di dalamnya itu ada penunggunya gitu. Itu ada jejak-jejak itu dalam otak kita. Terus kemudian dari politeisme terus lama-lama kita menjadi yang namanya dualisme. Gitu. Kita menyederhanakan dikotomi. Ada Tuhan baik, Tuhan jahat gitu ya. Lama-lama yang jahat itu bukan Tuhan gitu ya. Yang baik jadi Tuhan, yang jahat itu jadi musuhnya Tuhan gitu ya. Nah, ini jejak-jejak ini masih ada meskipun manusia itu sekarang ya, kalau dilihat secara behavior neuroscience, mungkin manusia sekarang ada yang percaya Tuhan itu satu, monoteisme gitu. Tapi jejak-jejak animisme dalam dirinya itu ada. Yaitu tadi, dia percaya Tuhan Maha Esa, tapi ada dia masih percaya hantu penunggu pohon gitu ya, hantu penunggu belik itu apa? Sendang gitu ya. Ada hantu penunggu toilet gitu, hantu. Apa itu bukan animisme namanya gitu ya. Itu jejak-jejak itu masih ada. Kita percaya pada Tuhan yang Maha Esa, kita percaya sama santa, wali. Apa itu kan politeisme namanya? Ada gitu. Jejak-jejak itu masih ada. Meskipun kita percaya. Dan sekali lagi, meskipun kita percaya dengan narasi yang saling bertentangan, tapi kita nggak percaya amat. Ya, kira-kira. Oke, Dokter Yu, menarik sekali. Kita sambung aja, Dokter Yu ya, karena di kolom komentar banyak yang bertanya. Tadi ada yang mau bertanya langsung, ada Mbak Dewi Purposari di sini. Pusposari, mohon maaf. Silakan Mbak Dewi. Ada juga nanti Dokter Sunarto. Iya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Malam, silakan. Silakan, Mbak. Kalau kita bicara tentang kita pertentangan rasionalisme dengan mitologi itu kan tidak ada habisnya ya. Tapi kalau saya berpikir kita ambil ininya nilai dari mitologi itu. Misalnya ya, kalau kita menilai bahwa mitologi ini akan membuat yang mempercayainya menjadi lebih taat misalnya ya, lebih kalem, lebih bijak seperti itu. Kalau di suatu tempat contoh ya, ditulis dilarang kencing di sini, orang pasti abai dengan itu. Tapi letakkan saja kembang, kembang atau kemenyan atau apa di situ, orang akan mungkin lebih ini ya, lebih takut nggak lagi kencing di situ misalnya. Jadi akhirnya bahwa mitologi ini bagi sebagian kebanyakan kita akan menjadi lebih membuat hidup kita lebih tertata tanpa kita merasa tertekan gitu ya dengan berbagai tekanan-tekanan di sekitar kita. Sebaliknya saya lihat kalau beberapa negara yang lebih mengedepankan rasionalitas itu tampaknya ini pengamatan sepihak bahwa akhirnya mereka sangat mekanis ya hidupnya. Oke, tidak boleh membuang sampah dan itu sangat taat. Antri itu sangat taat dan sebagainya. Akhirnya kan seperti robot. Nah, ketika mereka mengalami benturan-benturan itu efeknya menjadi sangat luar biasa karena mereka tidak menangkap nilai-nilai di balik itu semua, hanya berjalan seperti robot gitu ya. Maka saya kalau melihat seperti Korea gitu ya, sehari angka bunuh diri bisa mencapai 42 kalau nggak salah.
5 menit itu 2 orang bunuh diri di sana. Itu menurut sumber yang kapan itu saya baca gitu. Nah, jadi nggak ada habisnya kalau dipertentangkan. Tapi bagaimana kita mengambil nilai dari itu semua. Dan kalau kita lihat negara-negara yang mengedepankan rasionalisme, hari ini kita lihat ya banyak sekali warga-warga asing yang belajar spirit timur ya, entah itu di Indonesia ini banyak sekali diminati ternyata ya, spirit Jawa gitu ya, atau mereka ke Tibet atau kemana gitu. Dan ini menjadi sangat menarik bagi mereka yang sudah jenuh dengan hidup yang sangat mekanik seperti itu. Ini juga pengamatan sepihak, saya nggak tahu kalau ternyata dari neuroscience itu berbeda. Mohon tanggapan dari Dr. Iya. Ini jawabannya bisa panjang lebar. Sebentar, ini saya mumpung ingat. Saya tanggapin. Yang pertama, apakah orang Finlandia, orang Denmark, orang orang Swedia, orang Belanda seperti robot? Enggak kok ya. Enggak, sama sekali tidak gitu. Ya, sama sekali tidak gitu. Mereka sadar itu, pada dasarnya itu tadi sebenarnya sudah dijawab bahwa sebetulnya mereka nggak perlu kembang, mereka juga nggak kencing sembarangan gitu. Nggak kencing sembarangan, gitu. Nggak perlu kembang gitu. Kenapa demikian? Karena sejak kecil, sejak bayi, gitu ya, sejak bayi, ibu diharuskan mengganti popok di toilet, pipis anaknya di toilet, setelah popoknya diganti, ditaruh di stroller, keluar. Jadi sejak kecil anak itu sudah tahu pada saat dia itu belum sadar dirinya ada kalau pup dan pipis di toilet. Jadi dilatihnya sejak bayi. Itu di Perancis, di Jerman, di Finlandia, di Denmark, di Norwegia, di Jepang. Dilakukan begitu. Diberitahu ibunya oleh dokternya, oleh bidannya, oleh perawatnya nanti kalau pipisnya di toilet. Tuh, ya, itu. Nah, makan di meja makan, meskipun itu masih bayi, di meja makan itu. Di meja makan itu. Meja makan di meja makan. Mulai bayi itu mulai berjalan, dia sudah diharuskan membuang popoknya sendiri ke tempat sampah. Diharuskan itu ya. Begitu dia bisa grab, bisa memegang sesuatu, dia diharuskan pegang sendok sendiri, makan. Cemot-cemot enggak apa-apa, nanti begitu dia masuk bisa gitu ya. Makan harus di meja makan. Makanya anak Jepang itu bingung melihat orang Indonesia itu. Ada meja makan kok mereka makannya di halaman sambil lari-lari dikejar pembantunya. Gitu ya. Mereka dilatih sejak kecil. Dokter, perawat, bidan itu memberitahu. Tidur harus dipisah antara ibu dan anaknya di kamar terpisah gitu. Kalau anaknya malam-malam nangis, pastikan bahwa popoknya nggak basah. Itu dulu ya. Sekarang ada pampers nggak apa-apa. Dia nggak lapar, dia nggak sakit, nggak demam. Gitu. Kalau enggak, dia ini aja tinggal tidur lagi, nggak boleh digendong. Gitu. Itu yang membuat di Jepang, di Finlandia, di Perancis tuh nggak ada anak tantrum gara-gara tidak dibeliin permen, itu nggak ada gitu. Ya, ini karena latihan, dilatih semua gitu. Termasuk tadi kencing sembarangan. Karena apa? Itu dilatih dari kecil dan diharuskan dia bisa cebok sendiri, membersihkan pipis dan pupnya di toilet gitu. Makanya syarat masuk TK itu adalah dia bisa pup sendiri, bisa pipis sendiri di toilet, bisa makan sendiri. Kalau tidak bisa, suruh balik, suruh ngelatih dulu anakmu, baru sekolah. Gitu. Dasar-dasarnya itu gitu ya. Ini yang dilakukan. Kenapa? Karena kita sudah paham bahwa secara neuroscience kalau dilatih seperti ini mereka akan tertib itu. Apakah orang Jepang itu tidak punya klinik? Lu punya lebih klinik dari orang Indonesia itu ya.
sembarang-sembarang itu sembayangi kok di Jepang ini gitu ya. Hanya saja mereka nggak usil kalau orang lain nggak sembayang dia sekedar mengingatkan tadi kan kamu belum nyembah jembatan. Ya, enggak, gitu, enggak ada di sana gitu ya, enggak ada gitu. Loh ada ini murid saya itu setiap kali ketemu jembatan sembayang dia. Saya mikir ini anak nyembah jembatan apa gimana ya? Tapi ya dia tidak akan mengajak orang lain nyembah jembatan juga enggak. Tapi ya di Jepang ini ya orang mereka seringkali melakukan ritual begitu itu dia tidak nyembah apa-apa dan tidak minta apa-apa sih gitu ya itu. Dan tidak ada orang ngusir, tadi sembayangmu kurang jendit ya, cuma mengingatkan itu. Enggak ada, mereka tidak rese satu sama yang lain. Jadi jangan dianggap orang Jepang itu tidak punya spiritualisme, punya itu. Tinggi banget sih. Oh, bikin lemper itu. Kalau di sini namanya itulah sushi itu loh, onigiri itu. Mereka seperti orang sembahyang gitu. Apakah mereka tidak punya spiritualisme? Punya, cuma beda gitu. Apakah mereka punya klenik? Punya. Hanya saja di Jepang ini punya aturan tidak boleh saling share klenik gitu. Tidak boleh. Klenikmu salah, yang benar klenikku gitu. Enggak ada itu. Itu perbedaannya di Indonesia. Sekedar mengingatkan ya. Itu tadi rambutmu keluar sedikit gitu. Hal-hal yang bersifat pribadi ini loh yang diurusin di Indonesia ini gitu ya. Ya. Yang nggak jilbaban ngurusi yang jilbaban itu kok kenapa suku yang nggak jilbaban sama aja kebalikan sama-sama noraknya. Kita itu dulu tahun 84 siapa yang SMA tahun 84 itu masih dilarang jilbaban itu di Indonesia itu waktu zamannya Pak Nugroho Susanto larang jilbaban, lalu jilbaban dikeluarin beneran gitu. Nah sekarang dibalik yang nggak jilbaban dikeluarin ini sama noraknya yang larang-larang sama yang mewajib-wajibkan itu. Ini adalah salah satu bentuk yang namanya tadi itu spiritualisme. Jadi sebetulnya apakah orang Jepang itu seperti robot? No, enggak gitu. Apakah orang Finlandia, orang Jerman seperti robot? Enggak. Mereka itu di Jerman itu jam 5 sore duduk-duduk dia, mereka santai, minum-minum, enggak seperti robot gitu ya. Enggak itu. Tapi kalau seandainya seperti robot, emang kenapa sih robot itu? Itu ada robot yang sekarang jadi warga negara Arab Saudi, namanya Sonia, itu pinter banget itu. Lebih sopan dari manusia itu. Ya. Ada lagi robot yang di Korea itu yang wajahnya kayak bintang filmnya Hunger Game itu bagus banget itu. Lebih sopan gitu, lebih ramah gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah bahwa saya tidak sedang mempertentangkan gitu ya. Saya dari tadi ngomong bahwa itu sifat manusia gitu loh. Saya nggak mempertentangkan gitu. Sifat manusia yang begitu gitu. Saya tidak mempertentangkan. Saya tidak pernah mengatakan rasionalisme itu lebih bagus daripada klinik. Enggak. Cuma beda gitu ya. Beda itu. Jangan-jangan rasionalisme ini yang membuat manusia itu lebih cepat punah. Dan tidak tahu itu sejarah nanti yang akan jawab itu. Misalnya orang Finlandia adalah orang paling bahagia. Sekarang ini. Ya, sekarang ini. Finlandia nomor 1, Denmark nomor 2, Swedia nomor 3 itu. Ya, bahagia itu tidak lebih baik daripada yang tidak bahagia. Jadi Finlandia bagi saya ya tidak lebih baik dari Indonesia. Cuman beda itu. Mereka bahagia, kita tidak. Loh, siapa tahu justru orang-orang yang nggak bahagia seperti Indonesia itu yang survivability-nya itu lebih tinggi itu. Kita nggak tahu itu, tapi ya jangan ngaku bahagia gitu ya. Emang nggak bahagia. Indonesia ini unik kok ya. Orang Finlandia pada saat bulan Februari yang lalu kemarin itu diberitahu bahwa kalian adalah masyarakat paling bahagia di dunia. Orang Finlandia senyum-senyum. Oh kita ini bahagia ya. Gitu senyum-senyum. Indonesia itu levelnya 84 dari 136 negara. Tapi tiap hari declare bahagia. Gitu. Wow, kita ini nggak bahagia, tapi tiap hari declare bahagia. Bahagia itu sederhana. Sambil ngupload gambarnya rawon sama pecel. Gitu ya. Jadi bagi orang Indonesia, itu kesenangan. Jadi beda gitu ya. Kalau ditanya, emang apa ukurannya bahagia? Gini deh gitu ya. Kalau seandainya ada anak perempuan ya, atau ibu atau bapak punya anak jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 malam, belum pulang sampai di rumah. Tapi mereka tenang, karena mereka yakin dan tahu populasi atau komunitas akan memperlakukan anaknya dengan baik. Apakah itu bukan kebahagiaan?
bahagia itu. Kalau misalkan saya ketinggalan handphone saya di Starbucks, terus kemudian saya ingat saya setelah 2 jam kemudian, oh iya, handphone saya ketinggalan. Dan saya datang ke Starbucks, handphone saya masih ada di situ. Apakah itu bukan masyarakat yang bahagia? Sementara kalau di Plaza Senayan, begitu mau kencing, nggak jadi kencing gara-gara handphonenya ketinggalan. Nah, gimana gitu. Nah, itu yang membuat perbedaan antara masyarakat yang bahagia dan tidak bahagia. Jadi ya, saya tidak mengatakan bahwa Finlandia itu lebih bagus dari Indonesia. Tetapi ya, nyatanya adalah mereka lebih bahagia dari kita. Ya, meskipun Finlandia itu saya tidak mengatakan lebih baik. Kalau saya disuruh milih, ya saya milih bahagia. Ya kalau ada yang milih nggak bahagia, ya nggak apa-apa sih gitu ya. Nggak apa-apa. Saya tidak mempertentangkan bahwa bahagia itu lebih baik dari tidak bahagia. Tidak. Itu adalah sifat kita. Itu adalah perilaku kita. Saya tidak mempertentangkan antara klinik dan rasional. Saya hanya menjelaskan bagaimana otak kita berjalan kalau klinisme itu mengemuka. Bagaimana pada orang-orang yang rasional itu mengemuka gitu ya. Memang ada orang-orang tertentu yang cenderung rasional, dan memang itu benar Mas Ani tadi itu. Ini sempalan gitu. Ya. Jadi kalau ada gerombolan populasi gitu, sebetulnya yang rasional itu sedikit gitu. Ya, sedikit gitu. Tetapi kalau kemudian rasionalitas itu kemudian sistematik sebagai latihan, ya sudah gitu ya. Jadi di suatu tempat itu karena dilatih dia untuk rasional. Sementara di tempat yang lain dari kecil kita dilatih untuk tidak rasional. Dipaksa untuk tidak rasional. Misalnya yang gampang aja deh gitu. Pada saat kita mendoktrin anak-anak kita mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Pada saat itu juga kita menanamkan irasionalitas. Ya, kenapa? Lu banyak yang nggak mungkin di dunia ini, banyak yang nggak mungkin terjadi gitu. Kita melempar dadu, keluar angka 9 bisa nggak? Ya nggak bisa Pak Le, cuma 6 gitu loh ya itu. Jadi bagaimanapun kita sembahyang sehari 80 kali supaya ngelempar dadu keluar angka 9, ya nggak bisa, cuma 6 gitu loh ya itu. Cuma 6 gitu ya. Saya punya mobil gitu ya. BMW itu, saya parkir, saya berdoa supaya nanti kalau saya keluarkan lagi ke parkiran jadi Tesla. Ya nggak mungkin gitu. Banyak di dunia ini yang nggak mungkin itu. Jadi pernyataan tidak ada yang tidak mungkin itu kita menanamkan irasionalitas gitu ya. Bahwa itu membuat bahagia, ya bisa sih gitu. Membuat kita tenang, iya gitu. Tapi tetap nggak rasional namanya gitu ya. Jadi kalau saya tidak sedang mempertentangkan, saya hanya mengatakan tadi bahwa yang namanya otak klinik kita itu kerjanya seperti ini. Otak rasionalitas kita bekerjanya seperti ini. Saya ini terbiasa lebih berpikir ontologis ketimbang epistemologis. Saya berkata tentang bagaimana dan mengapa, bukan bagaimana seharusnya gitu ya. Nah, hidup-hidupmu sendiri, ngapain saya bilang seharusnya gitu ya. Saya punya pegangan untuk hidup saya gitu. Tetapi saya kalau berbicara mengenai seperti ini, saya tidak mempertentangkan, saya hanya mengatakan ontologisnya gini loh ya, gini ya. Mengapa dan bagaimananya begini. Seharusnya bagaimana, itu bukan urusan saya. Keren, Dokter Yu jawabannya. Dahsyat sekali itu. Oke, kita masih punya waktu 15 menit, tapi ada 2 orang yang masih pengen bicara. Kita langsung aja ya Amel ya. Jadi biar ada Dokter Sunarto dan Pak Adri Cahyono yang raisen. Silakan dan juga Ibu Denok juga sedari tadi yang juga iya. Baik, singkat-singkat ya dokter ya. Iya, terima kasih Dokter Yu. Saya akan membangun dikotomi terhadap nalar saya sendiri, Dok. Tertarik bahwa saintis itu untuk meragukan semua yang dianggap sudah jadi fakta gitu. Kita semua pada meyakini bahwa di negeri-negeri di Arab itu banyak minyaknya gitu. Pembentukan minyak itu adalah
proses lama dari fosil gitu. Saat ini berbeda secara fakta bahwa di sana kondisi alamnya seperti itu. Yang ingin saya sampaikan begini, boleh dong bahwa dunia yang kita hidupi sekarang ini sudah jilid kedua gitu, Dr. Rio. Sudah jilid kedua, sudah jilid ketiga kan, karena kita punya batasan daya ingat sehingga beberapa ilmu yang melacak bagaimana latar belakang dunia ini sudah ada. Bahwa kemudian pembentukan fosil yang sekarang jadi minyak di negara Arab Saudi yang banyak minyaknya gitu. Sementara kita juga percaya bahwa keterbatasan kita sebagai manusia mengingat sesuatu gitu. Menurut saya juga, karena saya tadi bilang di depan bahwa saya mencoba membangun dikotomi terhadap nalar saya sendiri akan keberadaan minyak gitu kan. Yang kemudian saya jawab sendiri juga bahwa itu juga sampai sekarang saya masih percaya bahwa pembentukan fosil itu waktunya panjang gitu, Dr. Rio. Statement saya mungkin yang mungkin dianggap aneh malam ini adalah bahwa saya menganggap dunia ini sudah 2 atau 3 kali kiamat dan kembali membangun dunia baru karena para malaikat tidak ada kerjaannya, terus Tuhan juga yang ada dari yang ada gitu, nggak ada kerjaannya gitu. Saya tidak tahu apakah statement saya bahwa dunia ini sudah jilid kedua, jilid ketiga itu benar atau tidak, Dr. Yu. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung jawab aja. Oke. Bapak boleh mengklaim apapun, mengajukan teori apapun, tapi yang mengklaim itu yang punya beban untuk membuktikan. Bukan orang lain yang bertugas untuk membuktikan bahwa itu salah. Gitu ya. Itu cara kerja sains itu gitu. Jadi orang yang mengklaim, ya udah buktikan klaimmu gitu. Lah kalau misalkan ada yang tidak membuktikan, ya orang lain nggak peduli, orang itu bukan klaim saya gitu ya. Ini memang kita terbiasa berpikir secara terbalik, non scientific gitu. Dalam artian itu keyakinan itu. Cara sains itu gini. Klaim ya, saya punya handphone. Mana handphonemu? Nih handphoneku. Ini scientific gitu ya. Tetapi kalau keyakinan itu, saya punya handphone. Mana handphonemu? Ayo buktikan kalau aku nggak punya handphone. Gitu, cara berpikirnya beda gitu. itu beda gitu ya. Jadi orang yang mengklaim, orang lain disuruh membuktikan bahwa klaimnya salah gitu. Bapak kalau bilang ada 3 kali kiamat, 6 kali kiamat ya terserah itu. Tetapi faktualnya, secara faktual yang namanya sains sampai saat ini, fisika, astrofisika, alam semesta kita yang huni sekarang itu mulai ada kira-kira 13,7 sampai 13 miliar tahun yang lalu gitu. Kehidupan mulai ada sekitar 4,7 miliar tahun yang lalu. Berbagai macam kepunahan massal, ada 5 kali kepunahan massal, dan kita sekarang sedang mengalami 5-6 kepunahan massal ke-6. Itu berdasarkan bukti yang ada gitu. Lah kalau kemudian ada yang mengklaim itu salah, ya nggak apa-apa, silakan ajukan buktinya gitu, nggak apa-apa. Sains itu memang begitu, nggak apa-apa gitu. Misalnya kehidupan awal sekarang itu teori yang paling dipegang adalah teori yang hampir pasti itu salah itu ya, primordial soup itu ya, itu hampir pasti deh itu salah. Hanya saja kita belum punya penjelasan yang lebih rasional dari itu. Jadi makanya kita terima primordial soup itu gitu ya. Ya nanti kalau kemudian terbukti primordial soup itu apa ya, kita dengan senang hati menerimanya, nggak apa-apa gitu ya. Nah gitu Pak, jadi kalau misalkan 6 kali kiamat, 5 kali kiamat, ya enggak apa-apa, terserah, buktinya aja mah, nah gitu. Ya Pak. Oke, Dr. Yu. Oke, kita sambung ke Monggo Pak Adri. Setelah itu ke Ibu Deno. Selamat malam Pak Yu, terima kasih waktunya Bu Amel dan Pak Anik. Dr. Yu, saya mau menanyakan tentang pengalaman yang saya alami.
beberapa kali saya mengalami hal-hal yang menurut saya tidak wajar. Pernah suatu kali saya dalam keadaan sendirian, anak saya punya boneka yang bisa berbunyi nyit 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 gitu. Pada saat saya sendirian, saya makan malam, tiba-tiba boneka itu tanpa ada yang menyentuh dan memegang, bunyi sendiri, nyit nyit gitu. Tanpa rasa takut, saya berusaha memahami itu apa, tapi saya gagal paham. Kemudian di saat yang lain, suatu malam saya lagi tidur bangun dan saya ke belakang buang air kecil. Di kamar mandi saya mendengar suara ketawa anak kecil. Gitu. Sekali lagi saya bingung. Ini apa? Saya gagal paham lagi, dokter. Dan di masa-masa yang lalu saya mengalami hal-hal yang menurut saya juga tidak wajar. Saudara ipar saya pada saat itu mengalami friksi dengan temannya. Kemudian setiap maghrib di rumahnya itu selalu terdengar seperti suara disiram pasir atapnya. Itu terjadi selama seminggu. Setelah itu, dia memelihara kelinci. Setelah suara-suara itu hilang, besok paginya di mobilnya itu ada telapak kaki kelinci banyak sekali. Dan ditemui kelinci di kandangnya mati. Nah, saya ingin menanyakan dokter, hal-hal yang saya alami seperti ini, masih banyak hal yang lain yang saya alami, tapi saya kalau ceritakan semuanya nggak selesai. Bagaimana memandang ini dari sisi ketahyulan yang sekarang menjadi topik, dan bagaimana memandang ini dari sisi saintis yang Dr. Yu sekarang jelaskan. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas Adi ya. Oke, jadi kalau memandang apa yang terjadi pada diri Pak Adri, ya saya nggak tahu. Gitu. Orang nggak pernah meriksa, gitu. Nggak pernah meriksa, nggak tahu. Hanya saja kejadian-kejadian gitu banyak dilakukan orang. Saya ini mengalami keanehan sejak kecil, Pak. Gitu. Saya loh ya, ini otak saya memang koplak dari kecil. Otak saya itu koslet dari kecil, otak saya ini. Gitu. Umumnya orang anak-anak itu kan umumnya itu ingatan itu merasa dirinya ada, ingat itu kira-kira umur 4 tahun 5 tahun lah ya, TK itu. Bahkan banyak orang yang TK itu samar-samar gitu. Lah saya itu umur 6 bulan sudah ingat loh sampai sekarang gitu. Saya belajar jalan itu sudah merasa itu. Nah, otak saya memang koplak itu. Memang otak saya itu koslet dari dulu gitu ya, dari saya nggak bisa tidur sejak kecil, nggak bisa tidur sampai sekarang gitu. Tidur tuh nggak bisa itu tiap malam. Apakah insomnia? Enggak, saya nggak merasa tersiksa, enggak, dari kecil gitu ya. Nggak bisa tidur dari kecil. Orang-orang tidur saya nggak tidur gitu ya. Dan saya mengalami halusinasi sejak kecil sampai sekarang. Saya itu mengalami halusinasi. Bayangin aja Pak, saya ini halusinasi. Saya hidup di keluarga yang religius gitu. Nah, saya kan dianggap bisa lihat jin gitu ya. Bayangin aja gitu. Lalu untung loh saya ini nggak bablas gendeng gitu ya. Loh iya bener gitu ya. Sampai sekarang, cuman saya sudah tahu lah ini, yang ini saya sudah bisa membedakan. Sejak SMP itu saya sudah bisa membedakan. Ini halusinasi, ini bukan gitu ya. Orang yang sampai dewasa tidak bisa membedakan halusinasi dan bukan itu ada filmnya itu. Itu adalah orang yang pernah hidup namanya John Nash gitu ya. Itu Beautiful Mind itu ya. Beautiful Mind. Itu bablas gila dia. Jadi realitanya itu hilang gitu ya. Dia nggak bisa membedakan realita dalam hidupnya, nggak bisa. Akhirnya dia schizophrenia. Gitu. Tapi pada akhirnya dia bisa menemukan cara bagi dia untuk mengatasi itu. Misalnya apa? Jadi kalau ada dia melihat orang baru, dia tarik orang lain. Kamu lihat orang ini enggak? Lihat, oh ya orang beneran gitu. Jadi kalau dia nggak lihat berarti ini halusinasi gitu ya. Saya juga demikian. Sampai sekarang nggak berhalusinasi. Halusinasi itu apa sih? Halusinasi itu ada yang namanya halusinasi pendengaran, ada halusinasi penglihatan, ada halusinasi penciuman, itu bahkan halusinasi perabaan itu ada. Misalnya, nih ada benda ini. Benda ini bisa dilihat karena ada benda, ada cahaya yang datang dipantulkan masuk ke mata saya, ya. Terus di mata itu di belakang ada retina, bayangan itu diterima oleh retina, kemudian
diteruskan sebagai data kimia melalui mana? Melalui yang namanya saraf optik, nervus opticus. Kemudian dia bersilang mata kiri dan mata kanan, dinamanya chiasma optika itu. Ya, jadi data itu didapatkan dari dua hal yang berbeda, mata kiri dan mata kanan. Terus kemudian dilanjutkan ke tractus opticus. Sampai belakang itu dia berhenti yang namanya di nucleus geniculatum lateralis. Dan ini di sini sudah bergabung dengan emosi. Jadi yang kita lihat itu sudah tidak sama persis dengan apa yang masuk. Di situ bercampur dengan emosi. Dari yang namanya corpus geniculatum lateralis ini, dia berjalan yang namanya radiasi optika, terus ngampir di tempat yang namanya pusat penglihatan primer gitu ya. Visual cortex ya. Primary visual cortex. Nah, dari situ bekerja sama dengan ingatan, dengan memori, dengan emosi yang lain membentuk satu penglihatan. Jadi penglihatan kita itu tergantung dengan memori kita gitu. Ya kalau tadi Mas Adri itu mengatakan mendengar orang nangis, karena dalam memori pernah ada dengar orang nangis itu. Halusinasi juga gitu, halusinasi itu selalu ya, kalau tidak ada rangsangan masuk, tapi pusat penglihatan saya bekerja, itu yang namanya halusinasi. Setiap orang pernah berhalusinasi. Kapan? Pas mimpi gitu. Mimpi itu pusat penglihatan jalan, jadi merem, dia seolah-olah bisa lihat itu. Itu penjelasannya sederhana. Jadi penjelasan sederhananya tadi itu, Mas Adri, Pak Adri tadi itu halusinasi gitu. Jangan berkecil hati, saya juga halusinasi tiap saat itu. Cuma saya bisa membedakan, ini halusinasi, ini bukan gitu ya. Memang otak saya koslet dari dulu ya. Dan saya itu karena dengan segala privilege saya jadi dokter. Kalau enggak, saya enggak jadi apa-apa kok gitu ya. Beneran itu, saya itu privilege saya darah biru pesantren, darah biru keraton. Jadi dengan bapak ibu saya orang kaya raya, ini kalau enggak saya enggak jadi apa-apa gitu ya. Ini anak-anak dengan model saya, dengan autisme dan Savant syndrome itu biasanya nggak jadi apa-apa itu. Malah dianggap sakti dan pada saat dia kesulitan orang lain, nggak ada yang peduli gitu ya. Bayangin aja seperti Ponari itu. Demi hasrat orang tuanya dan hasrat kegenitan orang-orang terhadap klinik itu, dia harus nggak sekolah gitu. Kenapa? Melayani tamu gitu. Melayani tamu itu pada saat dia nggak lulus SD, siapa yang peduli? Nggak ada yang peduli. Gitu. Jadi anak-anak dengan Savant syndrome dan autis macam saya ini lebih banyak nggak suksesnya sih, gitu. Nggak akan jadi apa-apa gitu. Ya kegenitan orang-orang aja yang membuat kita dianggap orang sakti. Padahal itu kita punya handicap sebetulnya itu ya. Hanya saja ya Pak Adil tadi, apa yang terjadi sesungguhnya saya tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Ya, saya tidak bisa mengambil kesimpulan dari cerita 2,5, tepatnya 2,2 menit 41 detik tadi itu Pak Adri. Itu saya tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa, gitu ya. Hanya saja kemungkinannya ya satu ya, itu tadi kemungkinan yang paling besar adalah halusinasi. Tentang kelinci segala macam itu, kalau perlu ya Pak, nyewa detektif itu. Yang kalau pengen tahu loh ya itu. Kalau pengen tahu ya nyewa detektif itu, diperiksa itu ya. Karena hukum alam ini tetap kok ya, tetap jalan itu. Hukum alam ini tetap nggak ada itu. Hukum alam itu konstan itu. Konstan. Kita bisa menemukan yang namanya pesawat itu karena hukum alam konstan, bisa dihitung gitu ya. Semua itu bisa dihitung gitu. Semua bisa dihitung. Kenapa terbang? Ya, karena kecepatannya, lengkungan sayapnya yang di atas sekian, yang di bawah sekian, maka daya angkatnya sekian. Makanya bisa dihitung pesawat dari Jakarta ke Tokyo menghasilkan berapa liter bahan bakar. Bisa dihitung semua itu. Kenapa? Ya karena alam ini konstan, bisa dihitung. Kalau alam mencela-mencela ya orang nggak akan bisa menemukan pesawat lama. Kulkas misalnya, kulkas itu bisa dihitung berapa watt itu. Bayangin aja, kulkas ini berapa misalnya kulkas ini berapa listrik yang dihabiskan. Oh ya, di rumah ada jinnya enggak? Kalau di rumah ada jin nanti sekian watt, enggak gitu cara mainnya gitu ya. Enggak gitu cara mainnya gitu. Konstan bahwa kulkas ini menghabiskan dayanya
3.000 watt gitu. Ya wis 3.000 watt. Perkara di rumah ada jen apa enggak ya tetap aja 3.000 watt gitu ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini bukan dipertentangkan, hanya saja fakta-fakta yang seperti ini pada otak kita seringkali campur gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian tadi saya meletakkan kastengel dalam kulkas. Kok sekarang ada di depan? Jawabannya sederhana, kamu aja lupa naruh tadi gitu. Lupa gitu. Karena yang namanya memori kita itu selalu bergeser gitu. Memori manusia itu dalam waktu 1 tahun bergeser 50% gitu. Beneran ini gitu. Ini adalah fakta. Jadi jangan terlalu percaya dengan memori kita gitu ya. Dengan memori kita. Apa yang terjadi pada Mas Ani, yang dilakukan Mas Ani pada saat dilakukan pada hari pertama pada saat kuliah gitu. Saat ini terus Mas Ani mengingat-ingat apa yang terjadi pada saat hari pertama masuk kuliah ospek gitu. Nah, kalau 1 bulan ke depan saya tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, memorinya Mas Ani itu bukan kembali ke masa SMA, kembali ke sekarang pada saat terakhir mengingat-ingat gitu. Itu makanya memori kita selalu bergeser gitu. Jadi ya penjelasannya yang dialami Pak Adri tadi adalah kemungkinan ya gitu. Yang kalau ingin tahu persisnya ya lewat detektif Pak. Siap. Oke. Sudah jam 9 tapi kita sudah mention Mbak Denok ya. Dipersingkat Mbak Denok 1 atau 1,5 menit. Oke, baik, terima kasih Mas Ani dan Amel. Selamat malam, Dr. Ryu. Tadi dokter mengatakan 2 kali atau berapa kali bahwa menurut ilmu pengetahuan itu manusia adalah binatang. Oke, mungkin kita semua setuju sampai di situ ya. Nah, saya mohon penjelasan bagaimana binatang ini menjadi begitu berbeda dengan semua binatang yang ada, bahkan kera sekalipun yang katanya memang kita satu keluarga gitu ya. Kita menjadi sangat berbeda karena kita dapat berpikir, kita dapat berempati. Pokoknya kita berbeda dari binatang yang ada di dunia ini. Kita bisa menciptakan sesuatu bahkan ya, banyak yang kita ciptakan, sementara binatang tetap saja seperti itu, hanya bisa mempertahankan hidup, hanya dapat ya berlaku seperti yang ada tanpa budaya, sementara kita itu berkembang terus, berbudaya, makin hari makin berkembang. Nah, bagaimana dokter menjelaskan hal ini bahwa kok manusia ini, binatang yang satu ini kok jadi berbeda dengan binatang yang lain? Itu bagaimana itu, Dok? Bu, jangankan manusia dengan kera gitu ya. Kecoa sama kambing juga sangat beda, Bu, gitu ya. Kecoa sama kambing itu loh beda jauh gitu. Jadi kenapa kita berbeda dengan binatang yang lain? Loh, binatang satu dengan binatang lain juga beda gitu. Bedanya jauh. Coba Ibu membedakan kecoa sama kambing. Jauh loh bedanya, kecoa bisa terbang, kambing enggak gitu. Bisa, kambing bisa mengembek, kecoa enggak. Jauh itu. Tetapi kalau manusia ini kenapa? Karena kita bersosialisasi gitu. Ibu bisa ngomong seperti ini kan karena lahir di keluarga manusia. Kalau ibu itu kemudian dilahirkan seperti Tarsan gitu ya, di mana matematika, dalil Pitagoras yang kemudian dari turun temurun Ibu sekarang itu tahu dalil Pitagoras karena selama sekian ratus tahun itu ada orang yang menyampaikan sehingga masuk memori gitu ya. Tetapi kalau seandainya manusia ini hidup dilahirkan terus kemudian dibiarkan di hutan gitu, nggak beda loh itu, nggak beda itu. Tidak akan dia itu terus kemudian bisa nulis buku gitu, nggak ada, karena itu adalah sesuatu yang didapatkan atau dilatih atau didapatkan pembelajaran pada saat kita itu hidup. Tapi pada dasarnya tubuh kita ini sama itu.
Sama itu. Sama saja. Manusia itu sekarang itu bisa, misalnya ya, sekarang ini, kecerdasan kita sebagai individu dibandingkan kecerdasan nenek moyang kita pemburu pengumpul, mereka jauh lebih cerdas. Jauh lebih cerdas, individu ya. Individu. Kemampuan individu jauh lebih hebat. Kita sekarang ini dengan demikian maju, ini karena kemajuan kita itu kita dapatkan kecerdasan komunal, kecerdasan populasi gitu. Kita kerjasama besar menghasilkan sesuatu yang kemajuan ini gitu ya. Bayangin aja nenek moyang kita pemburu pengumpul. Seorang pemburu pengumpul, dia harus bisa manah dengan bagus. Bisa menentukan di mana ada buruan, di mana ada predator. Dia harus bisa mengira-ngira kapan hujan turun atau enggak gitu ya. Setiap kali makan, dia itu harus selama makan, dia itu harus aware penuh. Kira-kira yang dimakan ini beracun apa tidak? Kemampuan otak pemburu pengumpul itu jauh lebih hebat daripada kita. Nah kita sekarang, kita hidup bergantung pada manusia yang lain gitu. Kalau nenek moyang kita pemburu pengumpul makan, selama makan itu harus conscious, harus aware yang dimakan itu beracun apa tidak. Kita sekarang enggak gitu. Masuk ke sushi teh, kalau nanti beracun sakit, dituntut sushi teh-nya itu. Itu sistem itu ya. Kita mengalami kemajuan ini adalah kecerdasan kolektif yang diturunkan itu. Nah, misalkan Stephen Hawking sekarang udah meninggal. Tetapi ilmu-ilmunya Stephen Hawking itu bisa diturunkan, bisa diwariskan, bisa dijabarkan ke orang, ke generasi berikutnya. Karena kita punya yang namanya tulisan, kita punya buku. Bayangin dulu pada saat orang belum bisa nulis itu. Bagaimana menjelaskan, misalkan pola pikir yang saintifik, nggak bisa gitu. Tapi manusia ini merasa istimewa gitu ya, merasa istimewa. Manusia merasa istimewa, misalnya kalau hari bumi, save the earth, nyelamatin bumi. Apanya sih yang kamu mau selamatin itu loh? Nggak ada manusia, bumi juga nggak apa-apa kok gitu ya. Seandainya nggak ada kehidupan di bumi, bumi baik-baik saja gitu. Kita aja yang kegeeran mau nyelamatin bumi itu. Nggak ada kamu juga bumi nggak apa-apa gitu. Kita kegeeran. Seandainya kehidupan ini nggak ada di bumi ya baik-baik saja. Itu planet Mars, Jupiter nggak ada kehidupan, nggak apa-apa, baik-baik aja mereka gitu. Kita aja kegeeran gitu. Kita tuh selamatin bumi. Apanya yang kamu selamatin? Kita itu loh ada baru 350.000 tahun yang lalu. Dari 6 miliar itu. Dari kehidupan. Kok kita sok-sokan mau nyelamatin bumi? Kita itu kepunahan massal. Loh, dunia ini sudah mengalami 5 kali kepunahan massal gitu ya. Sekarang kita mengalami kepunahan massal ke-6 dalam prosesnya. Bahwa kita menjadi agen utamanya, ya itu adalah konsekuensi alam itu. Tetapi apakah manusia itu unik? Semua kehidupan itu unik. Semua kehidupan itu unik. Kecoa unik, manusia unik, bengkoang unik, nggak sama itu ya. Tetapi ini sama-sama kehidupan itu. Secara biologi loh ya gitu. Bahwa manusia itu akhirnya mengembangkan kemampuan seperti ini, perjalanannya panjang gitu. Kita pernah hidup bersama 5 manusia lain gitu ya. Beda spesies. Kita pernah hidup bareng yang namanya Homo denisovans. Pernah hidup yang bareng bersama namanya Homo neanderthal. Kita pernah hidup bareng sama yang namanya Homo floresiensis. Kebetulan aja mereka punah di tengah jalan gitu ya. Kebetulan aja gitu ya. Dan cepat atau lambat manusia juga akan punah gitu. Nggak usah baper gitu ya. Punah, nggak apa-apa gitu. Dan kita itu nggak istimewa amat bahwa kita mengalami kemajuan seperti sekarang, kemajuan kognitif ya. Kita mengenali gitu ya. Mengenali ini semua. Ya ini adalah konsekuensi dari kehidupan sih gitu ya. Konsekuensi dari kehidupan. Apa yang terjadi dengan manusia 200.000 tahun yang akan datang, kita nggak tahu. Apakah kita akan punah? Kita juga nggak tahu, gitu ya. Ya itu saja. Jadi kalau dikatakan bahwa kita itu berbeda dengan binatang yang lain,
Loh, memang setiap binatang itu berbeda. Manusia berbeda dengan wedus, berbeda dengan kecoa gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan kita berbeda dengan binatang yang lain, seolah-olah binatang yang lain sama. Enggak itu. Antara kecoa dengan yang namanya kelelawar itu sudah jauh berbeda itu. Kecoa, kelelawar itu kita menganggap kelelawar nggak bisa melihat, buta. Dia memang matanya burem dia itu. Tetapi dalam jarak 2 kilometer, yang namanya kelelawar itu, dia bisa membedakan mana yang kupu, mana yang ngengat. Manusia bisa? Nggak bisa. Nggak bisa itu. Terus kenapa kita merasa lebih istimewa atau lebih bagus dari kelelawar? Enggak ini. Kita didoktrin aja sih dari kecil itu bahwa kita itu makhluk yang spesial gitu. Bahkan dikasih mandat, sopo yang kasih mandat kamu itu GR banget ya itu. Ini kegeeran manusia ini yang membuat kita bisa masturbasi otak. Gitu ya, Bu?